saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya melihat wajah Bapak Ibu Saudara hadir rumah Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin saudaraku, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Mari saudaraku, siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita akan satu di dalam doa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sangat baik, sungguh amat baik dalam hidup kami Tuhan. Terbukti sampai saat ini Tuhan Yesus, kami masih boleh terus menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semuanya karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Untuk itu Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan hadirat-Mu Bapa. Mari Roh Kudus yang manis, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari mengalir bersama kami Yesus. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami percaya Engkau disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, kami menikmati-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Engkau adalah bagianku. Berharap padamu, jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu, hidupku penuh kebaikan-Mu. Lagi katakan, Engkau adalah bagianku. Amin Tuhan Yesus. Berharap padamu, jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu, hidupku penuh kebaikan-Mu. Mari katakan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Mari kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia. Haleluya. Katakan, Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu, jiwaku Tuhan, jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu, hidupku penuh kebaikan.
karya-karyamu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita bagi Yesus bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kami menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan sukacita kita nyanyikan pujian. Mari katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan Tuhan. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari yang percaya katakan dengan sukacitaku kan lahir, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan Tuhan. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari jemaat dengan sukacita katakan kasih Allah. Dan rahmat-Mu Tuhan hidupku. Katakan dengan sukacitaku kan lahir, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Mari lambaikan tangan katakan dengan sukacitaku kan lahir, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya dengan sukacita, dengan sukacitaku kan lahir, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang raja. Selamanya haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Pada saat ini ada kesempatan bagi kita untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kita boleh berada kembali di rumah-Mu Tuhan. Dan kami boleh memuji-muji Engkau dengan penuh sukacita. Tiba saatnya ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Mari Engkau kuduskan, memberkati apa yang kami tabur ini Tuhan. Agar apa yang kami berikan, kami tabur ini Tuhan Yesus boleh dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan pekerjaan Tuhan di tempat ini akan semakin diberkati. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menabur bagi Engkau Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sambil saudara menabur bagi pekerjaan Tuhan, kita akan mendengarkan Battle News minggu ini. Shalom jemaat
Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GBI FOCC. Dan inilah Sunday Update 6 Oktober 2024. Ibadah raya minggu depan 13 Oktober 2024 dilaksanakan 4 kali. Dan minggu depan akan dilaksanakan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya, saudara dapat mengambil formulir penyerahan anak di lobi depan gereja. Informasi bagi seluruh tim pemuji GBI FOCC akan dilaksanakan pertemuan pemuji hari Senin 7 Oktober 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dan bagi seluruh tim pemuji diwajibkan untuk hadir dalam pertemuan ini. Ibadah doa malam hari Kamis 10 Oktober 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan, ada hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa puasa setiap hari Jumat bertempat di Menara Doa. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama pukul 9 sampai 10 pagi, sesi kedua pukul 10 sampai 11 siang, sesi ketiga pukul 11 sampai 12 siang, dan sesi keempat pukul 12 sampai 1 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa puasa, saudara dapat memilih di jam-jam sesi yang dapat saudara ikuti. SMK Saya Murid Kristus kelas berakar angkatan ketiga, Jumat 11 Oktober 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Diharapkan bagi para mentor untuk mengingatkan para mentinya. Akan dilaksanakan ibadah spesial lansia hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 9 pagi bertempat di gedung utama. Kami mengajak seluruh orang tua usia 60 tahun ke atas untuk bergabung dalam ibadah ini. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pengembangan gereja. Demikianlah informasi ibadah selama sepekan, dan untuk informasi lainnya saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang baru kembali ya. Minggu yang pertama semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita semua saya percaya merasakan kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, bolehkah kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau memuji Dia lebih lagi, kita mau sembah Dia lebih lagi, saudara. Siapkan hatimu, kita mau tenggelam lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kepadamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Nyanyikan bersama. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup.
menggantikan nyawa kami. Kau mati bagi kami, Jesus. Bukti kasih-Mu padaku. Lagi sama-sama. Darah-Mu dicurahkan menggantikan setiap kami yang berdosa. Nyawaku Kau mati biar ku hidup. Bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan
naikkan syukurmu sama Tuhan. Mari bersyukur, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur, kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada kata yang paling tepat untuk kami berikan kepadamu. Oh, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu bagi kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Haleluya. Kau melihat setiap hati kami, hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Mari ungkapkan rasa syukurmu sama Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia Bapa kita yang sangat baik, Bapa yang sudah menolong saudara dalam kesukaran, Bapa yang selalu pegang tanganmu melewati setiap tantangan hidup. Mari bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau setia. Kalau hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau berkata Tuhan terima kasih buat segala yang terbaik yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Nyanyikan bersama. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, jemaat nyanyikan. Aku ada hari karena Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan, oh kami lewati bersama dengan Tuhan. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sambil membuka tangan nyanyikan. Ku ada hari ini. Bolehkah kita mengangkat dua tangan kita sama Tuhan kita yang baik? Kau tidak pernah tinggalkan kami.
Bapa, indah dan luar biasanya anugerah-Mu, kasih-Mu bagi kami semuanya. Sehingga kami ada kepastian keselamatan oleh karena anugerah-Mu. Amin, amin Yesus. Engkau beri dengan cuma-cuma kepada kami. Sebenarnya kami tidak layak, tetapi karena Engkau cinta kami Tuhan, Engkau pilih kami menjadi bagian, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati, urapi kami semuanya. Hadirlah ya Tuhan dan lawat kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sehingga dapat menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita bulan ini adalah iman yang diproklamirkan. Saya diberi topik yaitu ketulusan dalam pelayanan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya iman sebagai keyakinan tidak hanya bersifat internal ya, tetapi juga harus diungkapkan secara eksternal ya, secara keluar. Jadi bukan hanya internal dalam hidup kita, tetapi harus diungkapkan, diproklamirkan ya kepada dunia dalam hidup kita sehari-hari melalui tindakan-tindakan nyata, melalui perbuatan kita. Ya, contohnya seperti Abraham. Iman Abraham diproklamirkan ketika dia mentaati keinginan Tuhan. Ketika dia mentaati firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, dia percaya dan dia lakukan. Itulah kehidupan orang Kristen. Demikian Musa. Iman, keyakinannya dia proklamirkan dalam bentuk keberaniannya untuk berdiri di hadapan Raja Firaun. Menyatakan iman, keyakinannya yang luar biasa kepada Allah Israel. Saudara-saudara, proklamasi iman bukan hanya tentang kata-kata. Ya. Seperti Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan. Ya. Bukan hanya kata-kata, tetapi tentunya ditindaklanjuti ya dengan berbagai hal. Salah satu yaitu mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan ya dalam berbagai bidang. Jadi proklamasi iman bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan. Tindakan nyata ya. Bukan hanya pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Itu saja kekristenan yang dituntut Tuhan. Yaitu menjadi pelaku firman. Jadi bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan. Ketika seseorang mengaku imannya kepada Tuhan, atau ketika saya mengaku percaya kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka hal ini akan mendorong saya, mendorong kita untuk melayani Tuhan dengan ketulusan, ya, atau tulus melayani Tuhan. Ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan berbicara tentang topik yaitu
ketulusan dalam pelayanan. Ya. Apakah ini hanya ditujukan kepada pendeta? Apakah ini hanya ditujukan kepada para pelayan Tuhan? Tidak, kepada kita semuanya, ya. Sebab kita semuanya dipanggil untuk melayani, amin, dalam karunia dan bidang kita masing-masing. Mungkin hanya sebagai tukang masak, ya, untuk apa? Untuk membantu pekerjaan Tuhan, ya. Atau Tuhan panggil kita suka memberi tenaga kita, uang kita, ya, waktu kita, ya. Atau sebagai penerima tamu, menjalankan kolekte, apa saja, semua kita tidak ada yang terkecuali, semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan, amin. Semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi tentunya hari ini Tuhan ingin apapun pelayanan kita harus berdasarkan ketulusan hati. Amin. Harus berdasarkan ketulusan hati. Ya. Saudara-saudara, untuk itu kita akan baca firman Tuhan dalam Markus 7 ayatnya yang ke-6 dan 7, ya. Ya, 6 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bangsa ini atau bangsa Israel memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa orang terlihat menitikkan air mata ketika melihat sebuah pertunjukan tarian yang menceritakan kisah cinta sepasang anak manusia yang berakhir dengan tragis. Setelah pertunjukan usai, beberapa orang memberi komentar, ya, dengan tari-tarian tersebut. Mereka berkata, para penari ini sangat menghayati peran mereka. Mereka bukan hanya pandai dalam teknik menari, tetapi juga mereka menari dengan hati. Itu komentar, ya, komentar ketika melihat pertunjukan tersebut. Mereka bukan hanya pandai dalam teknik menari, tetapi juga mereka menari dengan hati. Ketulusan itu dari hati. Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka tidak melayani Tuhan, tidak memuji Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada umat Israel, khususnya ahli-ahli Taurat, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi mereka tidak melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Melayani hanya penampilan saja, ya. Beribadah hanya penampilan aja. Hanya karena rutinitas beribadah, ya saya beribadah. Ya karena saya jadwal melayani, ya saya melayani, ya. Karena saya jadwal main musik, ya saya main musik. Atau apa saja dalam pelayanan. Tetapi hatinya, tetapi tidak melayani dari hati yang tulus. Oleh sebab itu Tuhan menegur bangsa ini, para ahli Taurat, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi yang Tuhan nilai selalu dari hati. Apapun penampilan saudara, bagusnya bagaimanapun penampilan saudara, tetapi kalau hatimu jauh dari Tuhan, itu tidak dianggap oleh Tuhan. Ya. Tapi saya percaya semua umat Tuhan di sini datang beribadah karena cinta Tuhan. Amin. Karena mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Bukan sekedar sebagai suatu kewajiban. Bukan sekedar suatu kewajiban. Tetapi dengan ketulusan hati. Pelayanan yang sejati lahir dari hati yang tulus. Tanpa pamrih dan tanpa motivasi pribadi. Itulah ketulusan. Jadi saya mau dipuji atau tidak, saya aman-aman saja. Ya. Tidak tersinggung. Karena saya melayani Tuhan. Amin. Karena saya melayani Tuhan dengan ketulusan. Tapi kalau saya hanya cari pengakuan, saya melayani hanya supaya saya diakui bahwa engkau hebat, engkau rajin, engkau suka memberi hanya supaya diakui manusia. Ini pelayanan yang sia-sia. Ya. Karena tidak lahir dari ketulusan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pelayanan yang sejati lahir dari hati yang tulus. Tanpa pamrih, tanpa motivasi pribadi. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat mengapa ketulusan itu penting. Untuk itu mari kita akan lihat ya arti ketulusan itu, yaitu ketulusan adalah sikap atau perasaan yang murni, jujur dan tanpa kepura-puraan. Orang yang tulus melakukan sesuatu tanpa pamrih, ya. Tidak mengharapkan imbalan atau pujian, serta melakukannya dengan sepenuh hati. Itu tulus, saudara-saudara. Ketulusan muncul dari niat baik yang tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi, melainkan keinginan untuk memberi atau membantu dengan ikhlas, keinginan untuk benar-benar memuliakan Tuhan. Untuk itu ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Yang pertama kita lihat Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi itu firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun yang kita perbuat sebagai orang percaya ya, baik itu sekuler maupun rohani ya. Baik itu pekerjaan di kantor, dalam dunia usaha ya. Sebagai petani, sebagai pengusaha, ya, sebagai apa saja, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi saudara-saudara yang pertama melayani dengan sepenuh hati. Dalam ayat ini
Paulus menegaskan bahwa pelayanan kita harus dilakukan. Ibadah kita, pelayanan kita dalam bentuk apapun yang Tuhan percayakan, entah itu kecil ataupun besar, tanggung jawab kecil maupun tanggung jawab besar, dalam komunitas gereja, dalam pelayanan kita, ya. Paulus menegaskan bahwa pelayanan kita harus dilakukan seperti untuk Tuhan, ya. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Wah, inilah pelayanan yang tulus. Kalau saya melayani untuk Tuhan, saya akan lakukan itu dengan segenap hati. Walaupun saya tidak dipuji, ya. Walaupun mungkin kita tidak digaji, ya. Saudara-saudara, saya berapa bulan lalu ada di Papua, ya. Di suatu kabupaten, saya diundang baik itu mengajar maupun ada KKR, ya. KKR, wah bikin di lapangan lagi KKR-nya. Ada 2 hamba Tuhan, saya malam hamba Tuhan 1 malam pertama, saya malam kedua, ya. Begitu banyak orang Papua hadir, ya. Setelah selesai acara, sudah bubar semua, selesai 2 malam, ya. Ada seorang hamba Tuhan tanya sama saya. Dia panggil Kak, Kak dapat uang tadi malam persembahan? Bilang enggak. Tapi saya tidak rasa tidak rasa saya harus pergi minta atau kenapa saya tidak dikasih berkat atau persembahan, ya. Padahal teriak-teriak, ya, dalam KKR itu. Bahkan sampai pulang mereka tidak kasih persembahan, ya, mungkin mereka lupa atau mereka kurang dana, ya. Tapi saya tidak sedikit pun di hati saya ini merasa terganggu, ya. Ya saya anggap ya mungkin mereka kehabisan atau kurang dana menyelenggarakan acara ini atau mereka lupa, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai pulang tapi saya percaya kalau saya melayani Tuhan, saya tidak merasa terganggu sedikit pun di dalam hati saya untuk marah kepada mereka atau untuk kecewa, ya. Karena saya tahu saya melayani Tuhan malam itu dengan tulus. Saya ingin membagikan berkat, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Papua yang hadir pada malam itu, saudara-saudara. Sampai pulang mereka tidak ada apa-apa dikasih sama saya. Tetapi Tuhan itu kalau kita melayani Tuhan seperti ayat ini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Mereka tidak kasih tapi Tuhan pakai cara lain. Dari orang lain yang tidak ada hubungan dengan acara itu. Memberikan berkat kepada saya. Saudara-saudara, dan berkat itu cukup untuk saya pulang naik pesawat, ya. Bahkan sampai di tempat pelayanan, kan ada berapa tempat saya pergi. Jadi saya tahu saya melayani Tuhan. Nah, ini yang tentunya saya ingin budayakan di dalam hidup saya, ya. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketulusan dalam pelayanan berarti melayani bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari pengakuan dari manusia. Sebab kalau kita melayani saudara-saudara, apapun bentuk pelayanan kita, tetapi motivasi kita hanya untuk cari pengakuan. Yang jadi masalah sekarang kenapa banyak hamba Tuhan kecewa, mundur, menjadi alat iblis untuk perpecahan dan lain-lain. Karena ujung-ujungnya mencari pengakuan. Ya. Ujung-ujungnya mencari pujian.
Ketika tidak dipuji, ketika tidak diakui orang sapa, luar biasa kamu. Orang aman, tenang-tenang saja, tidak ada yang puji dia. Dia kecewa. Saudara-saudara, kecewa dia melayani Tuhan ya. Karena dia melayani bukan untuk Tuhan. Jadi marilah kita melayani Tuhan. Apakah itu pelayanan yang terkecil sekalipun, mari kita layani seperti untuk Tuhan. Amin. Untuk Bapa kita, menyenangkan Tuhan. Tuhan tahu kinerja kita ya. Tuhan tahu. Dia pernah sampaikan kepada jemaat Efesus, aku tahu apa yang kamu lakukan. Tuhanlah yang akan memberkati kita. Tuhanlah yang akan angkat jempol bagi kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Amin. Kalau Tuhan yang angkat jempol, wah itu luar biasa saudara-saudara. Tapi kalau sekedar manusia yang puji kita, itu hanya di dunia aja. Ya. Jadi mari pelayan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, layanilah dia, kerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, bukan hanya untuk menyenangkan ibu gembala umpamanya. Ya, kalau ibu gembala tidak ada, kita tidak bertanggung jawab betul. Amin. Baru kalau dilihat baru sungguh-sungguh kelihatannya melayani. Nah, itu tidak tulus saudara-saudara ya. Harus ada ketulusan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketulusan dalam pelayanan berarti melayani bukan untuk mencari pujian atau pengakuan dari manusia, melainkan karena kita melakukannya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan saja. Kemuliaan hanya bagi Dia, saudara-saudara. Ya, hanya untuk Tuhan. Saat kita melayani dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberikan upah. Bukan manusia kita. Kalau saudara melayani dengan sepenuh hati, Tuhan akan berkati kita. Ya. Saya terkesan kemarin saya ada di Luwuk mengikuti suatu pastor conference ya. Dari seluruh kabupaten Banggai, Bangkep, Banggai Laut, ya, Luwuk, hampir semua pendeta hadir ya. Bahkan dari GBI semua saya lihat, waduh hadir semua ya. Ada kesaksian seorang pengusaha besar dari Makassar, namanya Benny Kusbi ya. Bagaimana dia diberkati Tuhan luar biasa. Mallnya saja ada berapa sudah. Dia hamba Tuhan yang membiayai acara itu ya. Dia mengutamakan Tuhan. Dia banyak membantu pendeta-pendeta. Dia banyak membantu membangun gereja-gereja karena dia tahu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada dia benar-benar hanya dari Tuhan dan dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, dia melayani, dia tinggalkan kesibukannya. Dia melayani dan memberkati banyak orang, bahkan banyak pengusaha kemarin kumpul begitu banyak. Dan dia menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan tulus hati. Yang berikut sedikit lagi ya. Melayani dengan hati yang ikhlas. Melayani dengan hati yang ikhlas. Hendaklah dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya. Jangan dengan hati sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Ikhlas. Tulus hati itu, melayani dengan tulus hati itu ada keikhlasan. Ya.
Paulus mengajarkan bahwa pemberian baik itu waktu, memberi tenaga, memberi uang saudara, ya, memberi sumber daya saudara, kita harus lakukan dengan kerelaan hati. Pelayanan yang tulus datang dari hati yang tidak merasa dipaksa. Pelayanan yang tulus datang dari hati yang tidak merasa diri dipaksa. Mari kita melayani Tuhan, memberi diri kita, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberi uang kita, memberi apa saja yang saudara ingin berikan untuk Tuhan. Bukan dengan merasa diri dipaksa, tetapi dengan kerelaan hati. Amin. Maka orang yang memberi dengan sukacita dan kerelaan hati, dengan ikhlas, saya percaya inilah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudara pasti diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita utamakan Tuhan dan melayani Tuhan dengan keikhlasan, yakin saja usahamu, pekerjaanmu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita semuanya. Tapi dia selalu membalas apa yang menjadi pengabdian dan pemberian hidup kita kepada Tuhan. Jadi janganlah kita merasa terbebani dalam melayani. Tetapi biarlah sukacita menjadi kekuatan kita dalam memberikan yang terbaik. Yang berikut melayani dengan sikap seorang hamba. Ya. Ketulusan dalam melayani Tuhan. Hal yang ketiga, melayani dengan sikap seorang hamba. Dalam Filipi 2 ayat 5-7 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, Yesus memberi teladan terbesar dalam pelayanan. Teladan kita adalah Yesus. Meskipun dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi, tapi dia rela tinggalkan kealahannya. Dia rela tinggalkan kemuliaannya. Dia rela tinggalkan predikatnya sebagai Allah, ya, dan mengosongkan diri saudara-saudara dan menjadi seorang hamba. Ketulusan dalam pelayanan berarti menanggalkan hak dan kebanggaan diri dan mengambil sikap seorang hamba. Jadi ketulusan dalam melayani Tuhan adalah seperti Yesus. Kita harus meneladani Yesus. Kita harus mencontohi kehidupan Yesus. Saudara-saudara. Di mana dia rela meninggalkan hak dan kebanggaan dirinya. Demikian juga saya dan saudara, ketulusan kita dalam melayani salah satu halnya adalah yaitu rela meninggalkan kebanggaan, ya. Meninggalkan hak dan kebanggaan diri kita. Seperti Paulus berkata, biarlah hidupku semakin berkurang-kurang, tetapi Yesus semakin bertambah-tambah. Ada lagu anak-anak berkata, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Saudara-saudara, hari lepas hari
Yesus semakin nyata dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam tindakan-tindakan kita, Yesus semakin nyata dan kita rela meninggalkan hak-hak kita, ya, dan kebanggaan kita dalam pelayanan, ya. Ini berarti melayani bukan untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan demi kepentingan orang lain. Ya. Memang ini, kalau mau pikir hal ini memang harus sulit juga. Ya. Tapi ketika kita mau melayani Tuhan dengan tulus, ya, ketika kita mau memberi diri walaupun pikul salib, ya, pasti kita akan bisa, saudara-saudara. Demi kepentingan orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Yesus, kita harus rela merendahkan diri dalam pelayanan kita. Saudara-saudara, terakhir saya ingin mau menyaksikan sedikit tentang seorang hamba Tuhan yang namanya Billy Graham, ya. Coba kita lihat terakhir, Billy Graham, ya. Saudara-saudara, Billy Graham, latar belakangnya Billy Graham lahir pada 7 November 1918 dan dia meninggal tahun 2018, ya. Dia lahir di Carolina Utara, Amerika Serikat. Dia adalah seorang pengkhotbah yang terkenal di seluruh dunia. Dan merupakan salah satu hamba Tuhan yang paling berpengaruh, ya, di abad ke-20 ini. Bukan kepada cuma masyarakat, bahkan dia pernah menjadi penasehat beberapa presiden, seorang penginjil, ya. Khotbah selama lebih dari 60 tahun, Billy Graham mengadakan banyak kebaktian di berbagai negara. Ia tidak hanya fokus pada pertumbuhan gereja, tetapi juga berusaha untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Pesan-pesannya selalu sederhana dan langsung berfokus kepada kasih Tuhan dan perlunya pertobatan. Meskipun mencapai ketenaran, dia terkenal di seluruh dunia, ya, ketenaran secara global, ya. Billy Graham tetap rendah hati. Ia selalu mengakui bahwa setiap keberhasilan dalam pelayanannya adalah hasil dari anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan atau usahanya sendiri. Dan dalam setiap khotbah, Billy Graham menekankan kasih Kristus dan pengampunan. Ia menjangkau orang-orang dari berbagai latar belakang suku, ras, siapapun, saudara-saudara. Selain khotbahnya, kehidupan pribadi Billy Graham menjadi teladan. Ia dikenal sebagai suami dan ayah yang baik. Menunjukkan bahwa iman harus dihidupi dalam setiap aspek kehidupan. Anak-anaknya menjadi berkat. Anaknya menjadi penginjil hari-hari ini di seluruh dunia. Ya. Karya-karya Billy Graham telah menyentuh jutaan orang di seluruh dunia. Melalui pertemuan-pertemuan besar dan program televisinya, banyak orang datang kepada Kristus dan mengalami transformasi kehidupan. Kisah Billy Graham mengingatkan kita akan kekuatan pelayanan yang tulus. Dia melayani dengan ketulusan hati. Ia menunjukkan bahwa melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus, hati yang bersih dan penuh kasih dapat membawa dampak yang luar biasa. Ketulusan dalam pelayanan tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga hidup orang lain. Dan itu adalah esensi dari panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, melayani dengan ketulusan adalah panggilan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Ya. Tulus hati. Ya. Kita melayani bukan untuk pujian manusia, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan.
Ketulusan dalam pelayanan lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Tanpa pamrih dan dengan penuh sukacita. Mari kita mengikuti teladan Yesus. Saya percaya biarlah berita firman Allah ini menyentuh hati kita. Untuk apapun tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita layani dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saja. Untuk kemuliaan Tuhan. Kepujian, kehormatan hanya bagi Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kita berdiri semua, kita bersyukur. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk melayani dengan ketulusan. Karena kami tahu melayani dengan ketulusan adalah panggilan yang diberikan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan ampuni kami. Karena kami melayani selama ini hanya untuk pengakuan manusia. Hanya untuk mencari pujian manusia. Hanya untuk suatu pamrih. Tapi mampukan kami untuk melayani Engkau dengan penuh ketulusan hati. Dan Engkau telah memberi teladan Tuhan. Bagaimana Engkau melayani dengan penuh ketulusan. Engkau rela merendahkan diri. Bahkan membasuh kaki murid-murid-Mu. Begitu tulus Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Ketika kami melakukan untuk Tuhan, maka kami akan memberkati banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Persiapkan hatimu untuk firman, untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah
bersyukur untuk persekutuan pada pagi hari ini. Kami boleh lagi Tuhan melayakkan untuk masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus. Kami percaya ini adalah perintah-Mu bagi kami untuk senantiasa memperingati akan kematian Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Karena Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Itulah sebabnya firman-Mu mengingatkan kepada kami agar supaya kami melayani Tuhan dengan segenap hati kami, dengan ketulusan dan dengan penuh kerendahan hati. Apa yang kami lakukan untuk Tuhan, apa yang kami lakukan untuk pekerjaan-Mu, apa yang kami lakukan untuk sesama kami, biarlah itu bukan untuk mencari kepujian manusia, tetapi karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami sudah terima berkat Tuhan, anugerah-Mu yang besar di mana Engkau sudah selamatkan kami. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami. Kini tiba saatnya Tuhan Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan kuduskan kami umat Tuhan, kuduskan hamba-Mu Tuhan, agar supaya kami rasakan persekutuan dengan Tuhan. Bahwa kami itu semakin mengasihi Tuhan. Kami mau berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Angkat roti yang ada di tangan kanan-Mu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi kita semua. Karena itu mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita manusia. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Tetapi Dia relakan untuk dikorbankan bagi kepentingan kita manusia berdosa. Darahnya telah menetes di atas bumi yang diciptakan. Itulah sebabnya dengan darah Kristus maka dosa manusia diampuni, kejahatan kita diampuni, kita disucikan oleh karena darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau, kalau kami boleh percaya kepada Engkau, sebab iman kepada Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara buka mulutmu. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan ketulusan hati. Sembah Tuhan dengan ketulusan hatimu. Kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan karena kasih-Nya yang besar. Seharusnya kitalah yang harus dibinasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu.
Terima kasih Roh Kudus. Ku selalu bersyukur Ya Tuhan, inilah kami. padamu. Kami rindu untuk selalu bersyukur Besar kepada setiamu kasih di setiamu. sepanjang Tidak bisa dinilai dengan kata-kata kami. yang ku perlu Kau Kau sediakan. menyediakan segala sesuatu. Sungguh besarlah kasih setia. Sekali lagi angkat tanganmu. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besar, sungguh besarlah kasih setiamu. Lagi, sungguh besarlah kasih setiamu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat persekutuan pada pagi ini. Ya, Yesus. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena sesuai dengan firman-Mu, di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di sana. Di mana Yesus ditinggikan, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami percaya tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan terus bagi hamba-Mu. Biarlah dalam pelayanan hamba-Mu dimanapun dia berada, biarlah Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungannya. Dipakai Tuhan suami istri untuk dapat memberitakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Berkati juga semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah kami melayani dengan kesetiaan, dengan ucapan syukur kami, dengan ketulusan hati. Kami memberi sesuatu dengan keikhlasan. Kami melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Sebab kami tidak ada apa-apa yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu hati mereka yang memberi dengan ketulusan, karena mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Berkati mereka dalam segala sesuatu yang mereka usahakan. Biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa di surga, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini atau juga hari ini. Tuhan, Engkau berkati mereka, kekuatan, kesehatan, umur panjang ada di tangan kanan, dan kemuliaan kehormatan ada di tangan kiri. Itulah yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati juga mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Mari Tuhan, berkat Tuhan atas mereka. Sukacita, damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan tercurah bagi mereka dalam nama Yesus. Apa yang mereka usahakan diberkati Tuhan. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah semua jemaat Tuhan selalu terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia, berkati kota dan daerah kami Sulawesi Tengah. Tidak lama lagi kami akan menentukan pilihan kami untuk pemimpin yang akan naik. Kami terus serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kepada kami hikmat Tuhan untuk dapat menentukan pilihan yang tepat seturut kehendak Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu bekerja dengan kasih untuk dapat menyelamatkan bangsa negara kami, menyelamatkan kota kami dan Sulawesi Tengah. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari saudara angkat tanganmu. Dan sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih buat segala berkat.
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa. Yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.